Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Chandra Alamsyah dengan NPM 100419249 dari Fakultas Hukum. Judul skripsi saya, Pertanggungjawaban PT Pegadaian akibat jaminan benda bergerak bukan hak milik debitur. Latar belakang masalah, kebutuhan dana yang signifikan dari masyarakat jika dilihat dari segi ekonomi membutuhkan keberadaan lembaga keuangan sebagai penghubung dana dan lembaga yang memiliki kekuatan hak jaminan yang kuat untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Pertemuan antara masyarakat yang membutuhkan dana dan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai pemberi dana menghasilkan hubungan hukum dalam bentuk pemberian kredit. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian kedua belah pihak. Barang yang dijaminkan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktunya jika belum mampu untuk menebusnya. Namun barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu menebus barang tersebut, serta pihak gadai akan memberi sisa uang lelang jika ada pada nasabah yang bersangkutan. Kontribusi pegadaian bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan. Akan tetapi pegadaian sejalan dengan ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas namanya dianggap sebagai pemilik aslinya. Pemberian jaminan dari pemberian debitur kepada kreditur harus disertai dengan perjanjian jaminan yang telah diatur lebih dulu di dalam perjanjian kredit yang berstatus sebagai perjanjian pokok yang mendasari segala bentuk perjanjian lain sesudahnya termasuk perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminannya juga ikut berakhir. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana pertanggungjawaban PT Pegadaian apabila terjadinya benda yang digadaikan oleh debitur ternyata bukan milik debitur. Yang kedua, apa akibat hukum jaminan benda bergerak bukan milik debitur. Rangka pemikiran, ada teori perjanjian, teori jaminan, teori hak kepemilikan, dan teori benda bergerak. Metode penelitian, metode pendekatan yaitu yuridis normatif, pengumpulan data yaitu buku, jurnal, kitab tersir, wawancara. Yang 3, tahap penelitian, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode analisis data, metode kualitatif. Tinjauan umum pegadaian. Pengertian tentang sejarah pegadaian, lembaga gadai menurut KUH Perdata ini masih banyak dipergunakan di dalam praktek. Kedudukan pegadaian, gadai lebih kuat dari pemegang jaminan fidusia karena benda yang menjadi jaminan berada dalam kesuksesan kreditur. Yang kedua, dasar hukum pegadaian. Sejak tahun 1990, kedudukan lembaga pegadaian menjadi berubah dari bentuk perusahaan jabatan menjadi bentuk perusahaan perum. Kemudian perusahaan pegadaian berubah status lagi menjadi perseroan terbatas. Pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PT Pegadaian cabang Soreang, proses gadai pada dasarnya tidak ada kesulitan yang signifikan. Meskipun barang yang dijadikan jaminan gadai bukan milik nasabah, tetapi milik orang lain. Pihak Pegadaian meyakini bahwa pemegang barang tersebut adalah pemilik yang sebenarnya. Selama nasabah tidak mengakui bahwa barang yang digadaikan bukan miliknya, maka barang tersebut dianggap sebagai miliknya orang yang menguasainya. Hal ini terkait dengan itikat baik dari nasabah, sehingga Pegadaian mempertahankan keyakinannya bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang menguasainya. Jika diketahui bahwa yang dijadikan jaminan bukan milik debitur tetapi milik orang lain, Pegadaian selalu berpegang pada itikat baik sejak awal, yaitu dengan mengasumsi bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang menguasainya. Pihak Pegadaian beralasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang pada dasarnya barang siapa yang memegang barang bergerak dianggap sebagai pemilik aslinya. Tindakan yang diambil PT Pegadaian cabang Soreang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, barang yang dijaminkan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu pertama-tama dengan menempuh jalan damai atau secara kekeluargaan. Diharapkan dengan melalui jalan damai memberi gadai mau melunasi utangnya di Pegadaian, kemudian mengembalikan barang gadai kepada pemilik sebenarnya. Dari pihak Pegadaian sebagai pemberi gadai tidak mempermasalahkan asal-usul barang tersebut karena mereka bertindak dengan itikat baik. Yang dimaksud di sini adalah itikat baik yang objektif, di mana perjanjian gadai harus dilaksanakan berdasarkan norma kepatutan dan keadilan sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal ini, pihak Pegadaian bertindak dengan itikat baik dengan menerima barang jaminan tersebut tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Syarat dari sahnya suatu perjanjian dapat dibagi dua, yaitu syarat subjektif dan objektif. Tuntutan ini muncul ketika pemilik asli menyadari bahwa barang miliknya telah digadaikan tanpa sepengetahuannya. Hal ini akan mengakibatkan ketiadaan objek gadai secara hukum dalam perjanjian gadai tersebut dan akhirnya menyebabkan batalnya perjanjian gadai secara hukum. Hal ini terjadi karena syarat objektif tidak terpenuhi, yaitu objek gadai bukan merupakan hak milik dari pihak penerima gadai. Kesimpulan, 1. Bahwa dalam situasi di mana benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai ternyata bukan hak milik debitur, PT Pegadaian akan bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang mungkin diambil oleh pemilik asli untuk mengembalikan barang tersebut. Yang kedua, akibat yang terjadi terhadap perjanjian gadai yang menggunakan jaminan benda bergerak yang bukan hak milik debitur, adanya syarat sah. Salah satu syaratnya suatu perjanjian yaitu syarat objektif sebagaimana diatur pada pasal 1320. Syarat objektif ini
dapat menyebabkan perjanjian gadai tersebut dinyatakan tidak sah. Saran yang pertama, berdasarkan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, disebutkan bahwa seseorang yang menguasai benda jaminan dan melakukan perjanjian gadai dengan benda tersebut dianggap sebagai pemilik yang sepenuhnya. Namun ketentuan dalam pasal tersebut memiliki ketidakjelasan yang menyebabkan munculnya berbagai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang lebih jelas mengenai pemilik asli benda jaminan agar dapat mengatasi masalah yang sering terjadi dalam perjanjian gadai di masyarakat. Yang kedua, dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan benda yang dimiliki oleh orang lain, pihak pegadaian seharusnya berhati-hati dan teliti dalam memberikan kredit kepada debitur terkait dengan jaminan yang akan diikat. Mereka perlu memastikan apakah benda tersebut benar-benar merupakan milik debitur dengan memeriksa dokumen-dokumen, surat-surat, tanda kepemilikan, dan bukti transaksi pembelian yang sah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.